jenis-jenis dokumentasi perangkat lunak. Project Management Plan atau SPMP adalah dokumentasi komprehensif yang berisi semua detail tentang proyek pengembangan perangkat lunak, mulai dari tujuan hingga rancangan eksekusi. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh tim proyek. Adapun jenis-jenis dari SPMP yaitu Vision and Scope, Statement of Work, Work Breakdown, Scorecard atau WBS. Resource List, Project Scope, Risk Plan, Communication Plan, dan Quality Assurance Plan. Selanjutnya ada Software Requirement Specification atau RSR. Adalah dokumentasi formal yang dijabarkan secara detail semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah perangkat lunak. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembangan untuk membangun sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Adapun jenis-jenisnya yaitu Functional Requirement, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh perangkat lunak. Ini adalah fitur-fitur secara langsung berinteraksi dengan pengguna. 2. Ada Non-Functional Requirement, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional menjelaskan bagaimana perangkat lunak harus berfungsi. Ini mencakup aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, usability, dan sebagainya. Selanjutnya ada Software Design Description. SSD adalah dokumen penting yang menjelaskan secara detail bagaimana sebuah perangkat lunak akan dibangun. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antar tahap analisis, kebutuhan, dan implementasi. Adapun jenis-jenisnya yaitu diagram arsitektur. Diagram arsitektur memberikan gambaran keseluruhan tentang struktur sistem perangkat lunak ini, mencakup komponen-komponen utama, modul, dan bagaimana mereka saling berhubungan. Diagram alur data, Data Flow Diagram atau DFD. DFD menggambarkan aliran data dalam sistem. Diagram ini menggunakan bagaimana data bergerak dari suatu proses ke proses yang lainnya. Diagram aktivitas, di mana diagram aktivitas menggambarkan aliran kendali dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Diagram ini sering digunakan untuk modelan alur kinerja atau proses bisnis. Selanjutnya ada diagram user case. Diagram user case menggambarkan interaksi antar aktor, pengguna, atau sistem lainnya. Dengan sistem, diagram ini menunjukkan fungsional sistem perspektif pengguna. User Interface Design. User Interface Design menjelaskan tampilan dan ruangan antarmuka pengguna. Ini mencakup layout, warna, font, dan elemen-elemen visual lainnya. Description Module. Description Module menjelaskan secara detail fungsional dari setiap modul. Dalam sistem ini mencakup input-output algoritma yang digunakan dan antarmuka dengan modul lain. Selanjutnya ada Software Test Plan. Rencana pengujian perangkat lunak adalah dokumen yang sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, rencana yang memiliki pengujian yang jelas dan terstruktur. Tim pengembangan dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun jenis-jenisnya yaitu Functional Test Plan. Untuk pengujian fungsional memfokuskan pada verifikasi apakah perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Test Plan untuk pengujian non-fungsional mengukur aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, usability, dan reliabilitas perangkat lunak. Pengujian khusus Plan untuk pengujian khusus dirancangkan untuk jenis pengujian tertentu seperti pengujian unit, integrasi, sistem, atau penerimaan. Software Test Description. Software Test Description atau SDT atau deskripsi uji perangkat lunak adalah dokumen yang dirancang secara detail menjelaskan bagaimana sebuah fitur atau fungsionalitas perangkat lunak akan diuji. Dokumen ini sangat penting karena menjadi panduan bagi tim penguji dalam melaksanakan pengujian.
Jenis-jenisnya adalah berdasarkan tingkat detail, high level test description, low level test description, berdasarkan teknik pengujian, black box test description, white box test description. Berdasarkan jenis pengujian, functional test description, non-functional test description, regularization test description. Berdasarkan tingkat otomatisial, manual test description atau automata description. Ada juga software test result. Hasil tes perangkat lunak merupakan aset yang sangat berharga dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menganalisis hasil tes secara cermat, tim pengembangan dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jenis-jenisnya yaitu tes yang berhasil atau pas. Tes yang berhasil menunjukkan bahwa fitur atau fungsi perangkat lunak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, perangkat lunak telah memenuhi kriteria berhasil yang telah ditetapkan dalam kasus uji. Kedua, ada tes yang gagal atau fail. Hasil tes yang gagal mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan atau bug pada perangkat lunak. Berikut adalah jenis-jenisnya. Versi mayor atau major version. Versi mayor memandangkan perubahan besar pada perangkat lunak seperti penambahan fitur utama. Selanjutnya ada versi minor, minor version. Versi minor pemandangan perubahan yang lebih kecil seperti perubahan bug, penambahan fitur kecil atau peningkatan stabilitas. Version patch. Versi patch menambahkan perbaikan bug kecil atau masalah keamanan yang mendesak. Version bullets. Version bullet menandakan perubahan internal pada perangkat lunak seperti perubahan pada kode sumber atau konfigurasi. Versi per relation. Versi per relation adalah versi perangkat lunak yang belum final atau masih dalam tahap pengembangan. Versi ini sering digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna sebuah dirilis secara murni. Dan yang terakhir ada user guide atau manual. User manual merupakan alat yang sangat penting untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan produk dengan efektif, dengan memilih jenis dan struktur yang tepat, serta memperhatikan elemen-elemen penting di dalamnya. Anda dapat membuang user guide yang berkualitas dan bermanfaat. Jenis-jenisnya yaitu user manual, panduan lengkap yang mencakup semua aspek pengguna produk, mulai dari fitur dasar hingga fitur lanjutan. Biasanya berisi petunjuk lengkap demi langkah, contoh, dan ilustrasi. 2. Quick Start Guide, panduan singkat yang berisi petunjuk dasar untuk memulai pengguna produk.